Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Eka Chandrawinata, NPM 251000322. Saya dari kelas A, Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Pancasila. Nah, gimana sih proses pendidikan Pancasila tuh? Jadi, pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara Indonesia yang memiliki karakter kuat, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan Pancasila, diharapkan kita mampu berpikir kritis dan berperilaku sesuai nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi, mata kuliah ini bukan sekedar teori, tetapi pedoman hidup agar kita menjadi warga negara yang beretika, berintegritas, dan nasionalis. Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilainya tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari kepribadian bangsa itu sendiri. Cikal bakal Pancasila sudah tampak sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan keadilan. Pada masa perumusan dasar negara, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Terdiri atas 5 prinsip utama. Kemudian, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara sah ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Makanya sangat mendalam. Pancasila bukan hanya hasil pemikiran satu orang, melainkan hasil konsep nasional seluruh golongan, suku, dan agama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Artinya, seluruh peraturan undangan, kebijakan pemerintah, serta tindakan warga negara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar dalam kebijakan ekonomi nasional agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Sementara sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan menjadi pedoman dalam sistem demokrasi Indonesia yang mengutamakan musyawarah. Dengan kata lain, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Mungkin kalian banyak yang bertanya, bagaimana proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, Pancasila lahir dari rangkaian sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila lahir dari hasil pemikiran dan kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam dimensi ontologis, Pancasila berpijak pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab sosial. Dalam epistemologis, cara berpikir bangsa Indonesia didasari oleh semangat musyawarah gotong royong dan keseimbangan antara akal dan hati. Sedangkan secara aksiologis, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar tindakan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila tidak hanya sebagai dokumen politik, tetapi juga mengandung nilai-nilai filsafat yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan berperilaku masyarakat Indonesia. Inilah yang membedakan Pancasila dari ideologi lain di dunia. Karena Pancasila bersifat humanis, religius, dan nasionalis sekaligus. Selain itu, Pancasila juga merupakan sistem etika yang menuntun perilaku moral warga negara Indonesia. Nilai-nilai etika ini tercermin dalam tiap sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan moral keagamaan dan toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, membimbing kita untuk menghormati hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menanamkan semangat nasionalisme dan kebersamaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, menegakkan demokrasi yang bermoral. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menumbuhkan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Etika Pancasila menjadi dasar pembentukan karakter bangsa. Ketika para penjabat, pelajar, maupun masyarakat mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka terciptalah kehidupan bangsa yang jujur, adil, dan berkeadaban. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila menempati kedudukan tertinggi. Pancasila menjadi sumber hukum nasional dan menjiwai seluruh peraturan undangan seluruh lembaga negara, mulai dari Presiden, DPR, MA, MK, hingga masyarakat, wajib menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Contohnya, dalam penyusunan undang-undang harus mencerminkan nilai keadilan sosial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menjunjung asas musyawarah dan kebersamaan. Pancasila juga berperan sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Dengan Pancasila, sistem ketatanegaraan Indonesia tetap berjalan dalam kerangka demokrasi yang beretika dan berkeadilan. Dapat kita simpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ia bukan sekedar simbol negara, tetapi menjadi dasar, arah, dan pedoman hidup bangsa dalam seluruh aspek kehidupan. Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman berpikir
dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.